Selamat malam Kak Zahra, apa Malam. kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Kak Zalika gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kak Zahra terima kasih banyak ya atas kesediaannya meluangkan waktu untuk podcast. Oke, aman banget. Perkenalkan saya Zalika, mahasiswi Business Management di Binus Online Learning. Tujuan dari podcast interview kali ini adalah untuk menggali pandangan Kak Zahra nih mengenai isu pangan, gizi, dan ketahanan pangan di Indonesia, terutama bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam membangun sistem pangan yang adil, sehat, dan berkelanjutan. Ini berharap wawasan dan pengalaman Kak Zahra sebagai seorang chef, terutama dari MasterChef Indonesia, bisa memberikan sudut pandang baru tentang hubungan antara kuliner, budaya, dan tanggung jawab sosial. Langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Di dunia kuliner yang terus berkembang, gimana sih caranya agar tetap menghargai nilai dan kesucian sebuah menu, tapi tetap menunjukkan kreativitas dalam penyajiannya? Jadi supaya kita bisa tetap menghargai sebuah menu, tapi kita juga tetap harus kreatif. Itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri sih. Mungkin dari nilai adab. Karena apa ya? Memasak itu tuh juga sebuah nggak cuman kayak masak gitu, tapi menurutku setelah terjun lebih dalam itu tuh lebih dari itu. Kita bisa mengungkapkan budaya yang bisa ditunjukkan dari sebuah kreasi gitu. Jadi misal kita bisa mengangkat budaya daerah kayak di Indonesia itu kan ada berbagai banyak macam jenis masakan yang dihasilkan dari budaya-budaya dari daerah-daerah tersebut. Setiap masakan setelah dipelajari lebih lanjut itu ternyata punya historical masing-masing gitu. Jadi menurut aku bagaimana caranya supaya tetap menghargai dan bisa kreatif adalah belajar sih, belajar dari mana masakan itu tuh berasal. Karena dari situ kita tuh bisa lebih menghargai nilai dari masakan tersebut dan di situ pun kita harus pikir kreatif gimana nih supaya masyarakat tuh bisa menerima masakan tersebut. Terus ya, aku ngeliat postingan Kak Zahra dan menu-menu yang Kak Zahra sajikan waktu kompetisi juga sangat amat beragam dan mengangkat nilai makanan Indonesia tuh bisa loh dikreasikan menjadi indah sekali gitu ya. Iya, betul sekali. Karena memang sudah ada platformnya, jadi kayak, oh iya, ini orang-orang harus kenal gitu. Jadi karena kapan lagi kan kita bisa mengenalkan begitu. Betul. Oke, sejalan dengan itu nih, sebagai chef, gimana sih Kak Zahra Hmm. menyeimbangkan antara tren makanan modern dengan menjaga Mm-mm. makanan tradisional tetap hidup dan dikenal masyarakat lain? Jadi ini sebenarnya ada orang yang setuju dan ada orang yang nggak setuju. Tapi kalau buat aku sih lebih ke diambil sisi positifnya aja. Nah, sebenarnya udah banyak banget sudah melakukan ini, yang merealisasikan ini. Terutama kalau aku nih sebenarnya kan lebih fokusnya ke pastry. Jadi kita ambil bagaimana masakan modern di pastry itu bisa dikombin atau kita ambil rasa-rasa tradisionalnya tanpa menghilangkan dari nilai tradisional itu sendiri dari sebuah makanan tersebut gitu. Jadi misal kita ambil flavor dari es teler tapi kita bentuk dalam sebuah cake. Jadi kita bisa tetap ya mengenalkan apa itu es teler kepada khalayak umum tapi dalam kemasannya itu jadi lebih cantik gitu. Benar, ada sensasi baru ya makan es Ya, teler itu sendiri. betul. Kita tahu masyarakat Indonesia punya ragam kebiasaan makan yang berbeda-beda. Menurut Kak Zahra, cara paling efektif agar orang mau memulai mengadopsi pola makan hidup sehat itu gimana ya? Ini mungkin banyak banget sebenarnya orang tuh nggak sadar. Kita tuh terinfluence apa yang kita makan tuh terinfluence dari apa yang kita lihat gitu. Jadi menurut aku cara yang karena ini works ya di aku. Jadi cara yang paling gampang menurutku ya melihat orang-orang yang memang dia punya pola hidup yang sehat, dia punya pola makan yang sehat karena secara nggak langsung kita akan terinfluence gitu. Kayak contoh gampangnya gini, kita habis nonton orang mukbang seblak. Itu kita kayak ngiler dan pengen seblak kan. Bener. Lalu kita replace, kita nonton orang yang mukbang sayur. Atau kayak gado-gado deh, kalau memang sayur aja tuh susah. Gado-gado itu otomatis kita di bawah sadar itu kita kebawa gitu. Jadi apa yang kita lihat itu akan terbawa di diri kita. Menurutku itu yang paling mudah. Uh, Kalau bicara soal industri kuliner secara lebih luas ya,
apa yang bisa Mhm. dilakukan agar industri F&B di Indonesia ini lebih aktif mendorong masyarakat untuk menjaga pola makan sehat itu sendiri tanpa mengorbankan cita Mhm. rasa dan kreativitas? Nah, jadi ini sebenarnya gampang-gampang susah, tapi tergantung segmentasinya tuh kemana. Aku sendiri tuh sudah menerapkan sih kebetulan karena suamiku juga ada usaha dan di sana tuh dia ada jualan steak. Nah, which is itu ke protein kan, ke protein gitu. Terus aku masukin di sana juga kayak ngasih ide-ide untuk ngasih tambahan kayak sayuran kayak gitu, kayak misal ada somtam, jadi kayak kita mengadaptasi makanan-makanan yang emang itu tuh sehat gitu, cuman terlihat sangat menarik gitu. Selera makan orang jadi tertarik gitu ya. Betul betul. Kalau dari pengamatan Kak Zahra, tantangan terbesar Mhm, bagi keluarga yang maaf kurang mampu dalam menyiapkan mhm, makanan bergizi seimbang tuh gimana ya? Apa hanya soal biaya atau ada faktor lain kayak pengetahuan mungkin mhm, atau akses ke pasar mhm, atau budaya makan tertentu? mhm. Kebetulan aku kan juga mahasiswi gizi, lulusan gizi gitu. Jadi aku pernah melakukan kuliah atau kerja lapangan yang terjun langsung untuk lihat bagaimana kondisi gizi di daerah-daerah yang memang jauh gitu dari perkotaan. Dan setelah aku amati emang nggak cuman dari nilai ekonomi, tapi memang nilai ekonomi itu jadi yang terbesar ya. Faktor Eh, utama juga ya. faktor utama tuh dari ekonomi. Selanjutnya tuh dari keluarga juga lebih ke edukasi. As simple as mungkin mereka nggak ngerti kalau kayak atau mereka lebih memilih untuk ngasih ya udah makanan yang instan aja karena mereka pikir makanan sehat itu mahal. Padahal sebenarnya makanan sehat itu kayak gampang banget didapatkan dan menurutku kayak kalaupun kita ada di desa atau kita cuma punya kebun gitu, daripada ngasih anak untuk makan ciki dan segala macam atau makanan kemasan itu, kalau memang di kebun ada singkong atau ada buah pepaya dan itu pun sehat gitu, as simple as telur puyuh, kita selalu didoktrin untuk udah stop konsumsi telur puyuh maksimal 3 biji aja gitu. Sedangkan kita bisa dengan santainya untuk makan seblak satu mangkok. Menurutku itu juga berpengaruh sih karena ya udah mendingan kita makan telur puyuh aja dibandingkan dengan seblak tadi yang sudah pernah aku alami. Nggak semua orang dengan ekonomi yang apa ya kurang mampu itu mereka nggak bisa atau nggak mau, lebih ke memang belum diarahkan aja gitu. Tapi kalau memang orang itu sudah menutup akses, dia udah nggak mau sama sekali kayak ini anak aku, ini urusanku. Nah, itulah yang susah gitu. Sebenarnya ya dari dalam diri orang itu sendiri sih. Kasih banyak Kak Zahra atas waktu dan insight yang sudah dibagikan. Nah, terakhir nih sebagai penutup, apa harapan Mhm. pribadi Kak Zahra untuk generasi muda yang ingin berkarir di dunia kuliner agar mereka tidak hanya fokus pada cita rasa tapi juga memperhatikan nilai budaya, sosial, dan kesehatan Mhm. masyarakat. Ya jangan jangan masak asal enak atau hanya untuk mengikuti tren gitu. Tapi memang kita harus punya jati diri kita masing-masing. Berdasarkan dari petuah-petuah dari teman-teman chef-chef yang sudah sangat berpengalaman yang memberikan insight, memang kita harus punya ciri khas dan terus berimpact gitu. Nggak cuman ngikutin tren aja. Karena kalau trennya udah habis ya udah selesai Sekian, gitu. terima Tapi kasih. kalau ya, tapi kalau kita berimpact kayak orang-orang akan mengenal kita selamanya. Iya bener ya. Terima kasih banyak Kak Zahra atas waktu dan insight yang sudah dibagikan. Pendapat dan pengalaman Kak Zahra tentu sangat berharga bagi kami, terutama dalam memahami bagaimana kuliner, gizi, dan nilai-nilai Pancasila bisa saling terkait. Semoga podcast kali ini bisa menginspirasi banyak orang untuk lebih peduli terhadap pola makan sehat dan keberlanjutan pangan di Indonesia. Terima kasih juga.